أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbul Arsyil Karim Rabbul Arsyil Azim Salamul Mu'min Muhaiminul Aziz Jabbarul Mutakabbir Bari'ul Musawwir Lahul Asma'ul Husna Allahul Khaliq Allahu Qadir Allahu Ahad Allahu Samad Ar-Rahmanur Rahim Alimul Hakim Alimun Halim Aliman Khabira Alimun Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, mengapa kita ke sini jauh-jauh kan? Di Boko. Kalau angkatan 74 itu kita berfotonya di sana. Baru penemuan itu kan. Langsung saya bawa ke sana. Tapi setelah saya cari lagi ternyata salah. Jadi di pilar Al-Quran itu kan ada bangun sayap namanya. Dari 46 sampai 50. Surat 46 sampai 50, tapi satuannya menjadi sayap dia. Nanti saya jelaskan di slide. Nah, 47 itu di sini. 47 itu nah artinya Muhammad. Nah, karena ini duplikat surga, berarti Nabi Muhammad nanti kan akan dibangkitkan di makom Mahmudah kan. Berarti ini duplikatnya makom Mahmudah dong. Nah, mungkin dikasih nama Muhammad di sini kan gitu ceritanya. Mengapa ini kita bilang duplikat surga? Karena burung hut-hut itu kan terbang ke sini dari lembah semut di Borobudur. Borobudur itu kan lembah semut. Dia terbang waktu Sulaiman sampai di daerah situ kan dia langsung melarikan diri kan. Itu subuh. Ya kan. Dia melihat ada orang bersujud kepada matahari. Itu ada tempat bersujudnya di sana. Dia bilang, aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan dia diberi tiap sesuatu. Nah, kata-kata tiap sesuatu ini kan keren. Lalu, kalau kita baca surah Al-Baqarah, ayat 20, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, sesungguhnya Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Tiap sesuatu ini di mana dikamuskan? Itu di 259. Ada satu orang jalan, saya bilang, karena di situ nggak dibilang si Uzair, saya bilang itu terjadinya hanya di pohon jati yang di Boko ini. Nah, atau dia dua versi katanya. Untuk memudahkan. Jadi di sini pernah ada kata tiap sesuatu yang dilihat oleh Hud-Hud, maka tiap sesuatu itu di sini juga dikamuskan. Apa itu? Dia naik keledai ke sini, ini sudah runtuh. Waktu dia di bawah pohon jati itu, dia bilang, bagaimanakah Allah menghidupkan ini setelah matinya? Allah matikan di 100 tahun. Kita merdeka aja belum 100 tahun. Lalu Allah bangkitkan dia. Allah tanya, berapa lama kamu tinggal? Dia bilang, aku baru tinggal sehari atau sebagian dari hari. Nah, kamu telah tinggal 100 tahun.
Kata Allah, itu lihat makananmu dan minumanmu belum berubah. Memang Al-Quran nggak bilang itu lihat keledaimu jadi tulang belulang. Lihat itu bagaimana kami susun tulang belulang itu jadi, kami rakit lagi jadi daging. Rupanya keledainya jadi tulang belulang. Pertanyaannya, mengapa keledainya jadi tulang belulang? Makanannya masih awet 100 tahun. Ah, itu karena ada kerucut di situ. Kerucut perlambatan namanya, persis di pohon jati. Hari akhir dari cerita ini dia bilang apa? Sekarang aku baru tahu Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Jadi tiap sesuatu di sini dikamuskan. Apa itu? Makanan dan minuman bertahan 100 tahun. Nah, kembali ke cerita Hudhud. Kalau begitu, si Ratu Saba ini awet muda dong. 100 tahun belum apa-apa. Gitu. Itu yang dimaksud. Dia diberi dari tiap sesuatu. Nah, karena Nabi Sulaiman menaklukkan si Ratu Saba, maka itu Sulaiman harus diberi tiap sesuatu. Karena kalau nggak mana bisa dia menaklukkannya. Maka itu ada ayat itu bilang, kami diberi dari tiap sesuatu. Nah, maka itu ada ayat mengatakan kami tentukan atasnya mati. Kalau nggak ditentukan atasnya mati, dia hidup terus. Borobudur nggak selesai dong. Programnya kan Borobudur harus tidak selesai. Maka kami tentukan atasnya mati. Maka matilah. Nabi Sulaiman mati, jinnya lari. Borobudur belum selesai. Nah, karena di sini pernah ada tiap sesuatu, apakah itu berbentuk kerucut hanya daerah Boko? Dia pasti menjadi duplikat surga. Tiap sesuatu. Nabi Adam itu kan diajar nama-nama setiapnya. Berarti ada tiap sesuatu waktu itu di sana. Alamal Adamal Asma Akullaha. Nama-nama setiapnya. Nah, jadi paling mudah mengenalkan surga itu kan dengan dibuatkan duplikat surganya. Karena dalam surat Muhammad ayat 6 dikatakan, kami masukkan dia ke surga yang Allah telah kenalkan dia kepada mereka. Itu surat Muhammad ayat 6. Jadi, berapa item surga yang Anda tahu? Nah, itu ada hadis mengatakan pintu surga itu adalah 8. Nah, ini kan 5. Itu tadi 3. Itu begitulah. Jadi mengenalkan surga itu. Jadi efek samping daripada kisah Sulaiman ini adalah adanya duplikat surga. Maka itu ini hilang bangunannya. Kemana? Kemudian yang paling hebat daripada kisah Sulaiman ini adalah ada benda fisik itu pindah. Itu persoalannya, pindah. Ini bukan cerita dongeng atau cerita fiksi yang dikarang-karang. Quran mengatakan dia pindah. Tapi sampai sekarang kita belum dengar ilmuwan kita mengatakan, oh ini dia nih. Pindahnya dari sini ke sini. Belum ada. Seolah-olah itu hilang datanya. Nah, saya mengatakan Arupadatu itu yang bulat di atas Borobudur. Borobudur kan ada yang di atas itu Arupadatu itu kan. Yang ada 17 stupa itu. Yang kayak piring itu dulunya di sini. Itu dipindah oleh orang yang berilmu kitab itu. Jadi ketika Hudhud melaporkan, aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan dia diberi tiap sesuatu dan baginya arsy yang azim. Tuh, dia bilang. Lalu Sulaiman bilang, campakkan nih suratku ini. Nah, campakkan suratnya ini oleh Hudhud di sini. Nah, lalu Nabi Sulaiman bilang, hai para malaikat, siapa yang bisa mendatangkan arsy-Nya kepadaku sebelum dia datang kepadaku dengan menyerah diri? Nah, berkata jin Ifrit, aku bisa dan aku kuat. Aku bisa pindahkannya sebelum engkau beranjak dari tempat berdirimu. Begitu jin Ifrit ngomong, langsung ngomong si orang yang berilmu kitab ini. Berkata orang yang di sisinya ada ilmu dari kitab, aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu pemenangmu. Langsung pindah kawan itu.
Nah, peristiwa yang sehebat itu tidak mungkin hilang katanya. Tidak mungkin. Karena ada ayat bilang setiap kabar itu ada faktanya dan nanti kamu akan mengetahuinya. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Nah, ternyata faktanya ada satu stupa tertinggal di situ. Ada satu stupa tertinggal dan ada kembang segi 6-nya di situ cukup untuk satu stupa. Sedangkan di Borobudur ada satu stupa tidak punya kembang segi 6. Ada satu. Nanti kita lihat di Borobudur mana dia stupa yang tidak punya kembang segi 6. Jadi secara fisik ada buktinya. Nah, kemudian kembang segi 6 ini yang di sini masih seperti batu. Kalau di sana sudah meleleh yang di Borobudur. Nah, apakah dengan kecepatan yang maha dahsyat itu jadi molekulnya jadi goyang, jadi seperti meleleh dia? Itu jadi tugasnya fisikawan kita. Bagaimana benda yang bergerak melebihi cahaya itu kok bisa seperti itu? Nah, di masa datang, ketika orang ingin membuat pesawat yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, dia perlu contoh. Contoh barang yang pernah jalan melebihi cahaya itu. Nah, contohnya cuma ada di sini. Di Arupa Datu itu, contoh batu itu. Materialnya ini deh contohnya. Diperiksa ini. Molekulnya ini bagaimana. Ini pernah melayang begitu. Kalau itu tidak tahu contohnya, tidak mengerti bagaimana ini. Mempersiapkan molekul yang akan melayang dengan kecepatan maha dahsyat ini. Kalau ada contohnya, bisa. Nah, jadi betapa mahalnya si Arupa Datu itu. Atau Arupa Datu itu nanti dicopot menjadi bodi luar pesawat maha dahsyat itu. Batu-batunya itu. Nah, dirakit, dia bisa melayang. Nah, itu cukup untuk jadi satu pesawat. Nah, model pesawat itu sudah kita temukan di pilar Al-Quran. Jadi, mengapa kita ke sini? Kita mau lihat stupa tertinggal itu. Loh, mana dia stupa yang tertinggal itu yang cukup untuk satu stupa sebagai bukti? Mana dia tempat bersujud yang dia bilang mereka bersujud kepada matahari? Apa betul tempat bersujud itu menghadap ke matahari? Dia kan tidak bersujud di rumput. Nah, kemudian si Ratu Saba ini kan kerajaan. Waktu dia terima surat itu entah di mana diterima, mungkin di sini diterima. Kalau di Quran kan kita baca setelah dia terima langsung teriak dia kan. Karena Al-Quran kan nggak bilang. Kemudian dia adakan rapat. Nggak ada dibilang begitu kan. Nah, ternyata dia tidak langsung teriak. Dulu kita pikir dia dapat, ini langsung dia teriak. Dia utus dulu utusan-utusannya. Bilang, adakan nanti rapat terbatas. Nah, rapatnya itu kita ketemu kan. Itu ada makamnya dia. Nah, itu kita sebut majelis jin. Nah, di situ dia rapat, disitulah dia berdiri. Si Ratu Saba ini, baru dia bilang, ya ayyuhal mala'u, ulqiya ilayya kitabun karim. Hai para malak, sungguhnya telah dicampakkan kepadaku satu kitab yang karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Itu tempat berdirinya itu kita ketemukan. Wah, keren itu di situ. Jadi punya nilai spiritual. Jadi setelah kita membaca ayat itu nanti kita, saya udah pernah ke sana. Nah, nanti kita berfoto di sana. Berfoto di makam Ratu Saba. Nah, itu yang akan kita lihat nanti. Kemudian di sebelahnya itulah ada pohon jati tadi. Nah, pohon jati saya bilang mungkin itu duplikatnya pohon jati yang disebut dalam Al-Quran itu atau bagaimana. Kalau waktu saya ceramah di Papua, di Tembagapura, insinyur itu bilang, Pak, itu Bukit Tembaga. Dia bilang, untuk memproses tembaga itu diperlukan kapur. Di sebelahnya Bukit Kapur katanya. Freeport aja dimudahkan Allah untuk memproses tembaga. Masa kita untuk mau mencari kamus setiap sesuatu kita harus pergi ke Palestina? Ya kan? Nggak mungkin kan? Dia udah dibikinkan aja di sini dekat. Ada pohon jati. Jadi bisa cerita itu bisa double. Maka itu Al-Quran itu nggak bilang itu si Uzair
Yang meninggal 100 tahun itu seseorang saja. Sebab itu kita mulai berjalan. Ini jalan ini angkatan 41 baru dibikin ini. Tadinya enggak ada nih. Ya. Angkatan 41 itu apa? Angkatan ini angkatan 78 nih. Sekarang itu 78. Nah, angkatan 41 nih baru dibikin nih jalan nih. Dulu kita ngadain sholat subuh tuh di situ. Sholat subuh, Pak. Kita datang jam 2 malam, nginep di bawah tadi. Sholat subuh kita berjamaah situ, saya khutbah di situ. Itu datang awan, Pak. Ada foto itu awan datang. Luar biasa. Ini duplikat surga. Mungkin ini warisan dari Nabi Idris. Ya. Awan itu terus ya. Tapi ini susah di ini ya, apa? Ini ada sidrohnya. Supra itu. Jadi ini namanya bangun sayap. Kalau itu Sidrin Kolil yang 3 itu. Nanti kita materinya kita perdalam pakai slide nanti malam. Nah sekarang ini kita mau ke stupa tertinggal itu. Nah, mari kita jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.